Shalom, selamat sore ibu-ibu yang dikasih Tuhan. Ibu-ibu sehat sore hari ini? Haleluya, puji nama Tuhan. Kita patut bersyukur kepada Tuhan kalau sore hari ini kita ada dalam keadaan sehat. Semua itu hanya karena kasih dan pertolongan Tuhan. Mari ibu-ibu kita siapkan hati kita untuk memuji menyembah Tuhan. Sore hari ini saya undang untuk bersama-sama bangkit berdiri. Kita pujikan saat indah ku berhadapan denganmu.
Diam dalam baik-Mu.
Kristus, dengan hormat Ibu Gembala untuk berdoa. Haleluya, haleluya. Bapa kami yang ada di dalam sorga, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena ada waktu yang indah yang Tuhan berikan bagi kami semua, di mana kami boleh berkumpul bersama-sama ya Tuhan, menikmati hadirat Allah, menikmati pertolongan Tuhan dalam hidup kami, penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Ada ucapan syukur yang kami naikkan kepadamu, karena Tuhan sudah memelihara kami, Tuhan sudah menyertai kami, dan kembali kami berkumpul bersama-sama menaikkan pujian syukur bagi nama-Mu. Tuhan Yesus, urapi semua kami yang ada, sehingga kami boleh menerima kasih dan anugerah Allah yang datang dari Engkau Tuhan. Kami kuat karena Tuhan yang menopang dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mau bersukacita, kami mau mendengarkan akan renungan firman Allah ibadah sore hari ini. Tuhan sertai kami, urapan kuasa-Mu, kebenaran firman Allah ada dalam hidup kami. Terima kasih untuk berkat Tuhan. Terima kasih untuk pertemuan sore hari ini ya Tuhan. Dan kami mau bersukacita karena Tuhan sudah memimpin kami sampai pada sore hari ini. Ibadah ini Tuhan tolong hamba-hamba-Mu yang melayani pekerjaan Tuhan di tempat ini, firman Allah, Tuhan urapi kami semua. Kami terima berkat Allah dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Ada kalanya kita mengalami susah, khawatir, takut ya. Tetapi percayalah ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, ada satu sobat yang setia, yaitu namanya Yesus yang tidak pernah tinggalkan kita. Mari kita pujikan, ada satu sobatku yang setia. Haleluya. Yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku.
Di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Amin. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Amin. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Ada satu sobat yang setia, yaitu namanya Yesus, yang tidak pernah tinggalkan kita. Puji nama Tuhan. Tiba waktunya kita akan mendengarkan motivasi rohani. Yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan persiapkan hati kita untuk bersama-sama menerima kebenaran firman Tuhan. Ya, lagu ini seringkali saya nyanyikan ya waktu saya bersama suami sakit, ibu-ibu ya, insoma 2 minggu di rumah. Saya selalu menyanyikan lagu ini. Aku percaya. Mari ibu-ibu saya undang untuk bersama-sama bangkit berdiri. Kita pujikan. Aku percaya tiada yang seperti Engkau. Haleluya. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru hati.
semua seluruh doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ada, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan, turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan, turun tangan memberkatiku. Puji nama Tuhan, waktu selanjutnya kami serahkan hambanya yang akan menyampaikan firman Tuhan. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau sama-sama berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan, kembali Engkau mengumpulkan kami kembali di tempat ini Tuhan, untuk Engkau taburi dengan firman-Mu. Kau mau siapkan tanah hati kami yang terbaik Tuhan, untuk Engkau taburi dengan firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang mengurapi hamba-Mu Tuhan. Haleluya, amin. Selamat sore ibu-ibu semuanya. Ya, puji Tuhan ketemu lagi ya. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih pada Bapak Ibu Gembala yang telah memberikan kepercayaan dan kepada pengurus kaum wanita yang ada. Firman Tuhan pada sore hari ini saya beri judul Weakness of Character, ya, atau karakter yang lemah. Nah, ini saya mau ambil contohnya dari Herodes dan Herodias ya. Oke, saya minta bukakan PowerPoint-nya. Kita sama-sama buka dari Matius 14 ayatnya yang ketiga sampai dengan yang ke-12. Matius 14 ayatnya yang ketiga sampai dengan yang ke-12. Ya, Matius 14. Oh, sudah ya. Saya akan bacakan. Sebab memang Herodes telah menyuruh menangkap Yohanes, membelenggunya dan memenjarakannya, berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya. Karena Yohanes pernah menegurnya katanya, tidak halal engkau mengambil Herodias. Ayat yang kelima, Herodes ingin membunuhnya, tetapi ia takut akan orang banyak yang memandang Yohanes sebagai nabi. Tetapi pada hari ulang tahun Herodes, menarilah anak perempuan Herodias di tengah-tengah mereka dan menyukakan hati Herodes. Ayat yang ketujuh, sehingga Herodes bersumpah akan memberikan kepadanya apa saja yang dimintanya. Maka setelah dihasut oleh ibunya, anak perempuan itu berkata, berikanlah aku di sini kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam. Ayatnya yang ke-9, lalu sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya
diperintahkannya juga untuk memberikannya. Disuruhnya memenggal kepala Yohanes di penjara. Dan kepala Yohanes itu pun dibawa orang di sebuah talam, lalu diberikan kepada gadis itu. Dan ia membawanya kepada ibunya. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes Pembaptis, mengambil mayatnya dan menguburkannya. Lalu pergilah mereka memberitahukannya kepada Yesus. Ya, ini kisah yang tidak asing buat kita, kisah tentang Herodes yang menikahi Herodias, istri saudaranya. Yang pada saat Yohanes Pembaptis menegur Herodes, yang terjadi adalah Yohanes Pembaptis dipenggal kepalanya. Nah, ini kisah terbunuhnya Yohanes Pembaptis ya. Nah, jadi menurut sejarahnya awalnya Herodes ini kan sudah punya istri, sudah punya anak. Herodes ini beristri anak seorang raja di Petra. Nah, pada saat Herodes melakukan perjalanan ke Roma, mampirlah ia ke rumahnya Filipus, saudaranya. Nah, pada saat ia mampir ke rumahnya Filipus, Filipus memiliki istri namanya Herodias. Nah, dan bersama istrinya sudah memiliki anak juga, seorang putri yang bernama Salome. Nah, pada saat Herodes bertemu dengan Herodias, pada saat mengunjungi Filipus, Herodes jatuh cinta kepada Herodias. Padahal Herodes sudah punya istri, Herodias sudah punya suami, punya anak juga. Nah, kemudian pada saat Herodias mengetahui Herodes jatuh cinta kepadanya dan Herodes ngajak nikah si Herodias, Herodias mau karena Herodes ini salah seorang penguasa, ya. Jadi mengetahui bahwa Herodes ini seorang raja yang berkuasa, maka Herodias mau dinikahi oleh Herodes dengan syarat Herodes harus mengusir istrinya, meninggalkan istrinya. Nah, pada saat istri Herodes ini mendengar apa yang dilakukan oleh suaminya dan suaminya menyetujui permintaan Herodias ini, maka istri Herodes kabur ke rumah ayahnya yang seorang raja juga, ya. Nah, kemudian menikahlah Herodes dan Herodias ini. Herodes meninggalkan istrinya, Herodias meninggalkan suaminya. Nah, kemudian pada saat mereka menikah, ditegurlah. Nah, jadi mereka sudah menikah. Kemudian tidak berapa lama Yohanes Pembaptis datang, ya, kepada Herodes, menegur Herodes. Tidak halal kamu mengambil Herodias menjadi istrimu. Atau dengan kata lain, kamu menikahi Herodias itu dosa. Seperti itu. Nah, pada saat Herodes ini ditegur oleh Yohanes Pembaptis, enggak terima. Ya. Akhirnya Yohanes Pembaptis langsung dimasukkan ke dalam penjara. Waktu itu mau dibunuh, tapi Herodes takut sama orang banyak. Karena Yohanes ini terkenal sebagai nabi, ya. Namun pada saat Herodes berulang tahun, anaknya Herodias menari-nari, Herodes senang, kemudian menjanjikan apapun yang kamu minta aku akan kasih. Bahkan separuh kerajaanku pun aku akan kasih. Nah, kemudian anak dari Herodias ini tanya ke mamanya, "Mah, aku harus minta apa?" Wah, karena mamanya sudah dendam banget dengan Yohanes Pembaptis, karena ditegur perihal pernikahannya, maka dia minta kepala Yohanes Pembaptis. Nah, kemudian seperti cerita yang sudah kita baca, dipenggalah kepala Yohanes Pembaptis ini, ya. Nah, dari kisah ini kita bisa melihat karakter dari Herodes dan Herodias ini, ya. Nah, mereka memiliki karakter yang lemah. Nah, apa sih maksudnya karakter yang lemah? Sebelum itu kita akan mau belajar apa sih arti karakter, ya. Karakter adalah kekuatan moral atau etika. Karakter itu kekuatan moral atau etika. Kalau karakternya kuat berarti dia moralnya bagus. Dia moralnya kuat, etikanya bagus. Nah, itu.
Nah, seringkali karakter itu terungkap melalui apa yang kita lakukan ketika orang lain tidak melihat kita. Nah, seringkali orang bilang manusia itu punya banyak muka ya. Mungkin kalau di depan, oh kelihatannya baik, pas di belakang mukanya lain. Nah, seperti itu. Jadi seringkali karakter itu terungkap melalui apa yang kita lakukan. Ketika orang lain nggak lihat kita, ya. Apakah kita tetap orang yang jujur, bisa dipercaya, orang yang tanggung jawab, orang yang rajin, atau kita di depannya kelihatan rajin, di belakangnya aslinya mualesnya Pol. Nah, jadi karakter itu aslinya akan terlihat ketika banyak orang nggak lihat, ya. Nah, karakter itu kekuatan moral atau etika, ya. Next. Karakter juga terlihat pada seberapa besar ketekunan kita untuk melakukan hal yang benar. Walaupun kita nggak senang melakukannya atau tidak ingin melakukannya. Jadi karakter yang kuat itu tekun melakukan hal yang benar walaupun situasinya itu untuk kita lakuin hal yang benar kita nggak suka. Bahkan berat buat kita, tapi tetap melakukan hal yang benar. Nah, itu menunjukkan karakter yang kuat. Di dalam diri kita itu ada pertempuran antara melakukan yang benar atau melakukan yang tidak benar. Nah, jika karakter kuat, maka di saat kita harus mengambil keputusan lakuin yang benar apa enggak benar, kita akan memilih untuk melakukan yang benar. Walaupun kita enggak suka, tapi kita tetap lakukan karena itu adalah hal yang benar. Tetapi jika kita memiliki karakter yang lemah, pada saat diperhadapkan harus ngambil keputusan yang benar apa enggak benar, ya karena dia karakternya lemah, dia lebih milih ngambil yang enggak benar. Karena apa? Lebih memuaskan kedagingannya, lebih memuaskan dirinya. Nah, jadi di sini saya katakan Herodes dan Herodias itu memiliki karakter yang lemah. Ya. Ketika yang benar menegur yang salah. Nah, ini kisahnya Yohanes Pembaptis nih ya. Ketika yang benar menegur yang salah, bisa jadi ada dua jenis respon. Yang pertama, bisa jadi yang salah ini minta maaf, menyesal lalu bertobat. Seperti kisahnya Daud. Waktu ditegur oleh Nabi Nathan, Daud menyesali, minta maaf, minta ampun sama Tuhan, lalu bertobat. Tidak pernah melakukannya lagi. Itu contohnya Daud. Nah, berarti Daud ini memiliki karakter yang kuat. Ya. Bisa jadi responnya adalah respon yang kedua, yaitu pada saat yang benar menegur yang salah ini enggak mau terima kalau dia salah. Enggak mau bertobat, menolak untuk bertobat, menolak untuk mengaku salah. Bahkan bisa jadi dialah yang marah-marah. Ya, pada saat yang benar menegur yang salah, maka yang salah itu seringkali karena enggak diterima, ditegur, dia akan melakukan pembalasan. Inilah yang terjadi pada kisahnya Herodes dan Herodias. Mereka berdua salah karena menikahnya tidak sesuai dengan hukumnya Tuhan. Ya. Tetapi pada saat ditegur, apa yang mereka lakukan? Mereka enggak, oh iya aku salah, aku mau bertobat. Enggak. Tapi mereka, karena memang karakternya lemah, akhirnya mereka lebih memilih apa? Enggak terima, dendam, langsung si Yohanes Pembaptis saat itu juga dimasukkan ke dalam penjara. Yohanes Pembaptis sudah di penjara, enggak berhenti sampai di situ. Kebencian dari Herodes dan Herodias masih berlanjut. Pokoknya nih Yohanes Pembaptis harus habis, karena begitu sakit hatinya ditegur perbuatan mereka yang salah. Akhirnya pada saat Herodes ulang tahun, inilah kesempatan emas. Nah, akhirnya Yohanes Pembaptis dipenggal kepalanya. Padahal di sini kita tahu Yohanes Pembaptis melakukan hal yang benar, ya. Di saat kita memiliki karakter yang lemah, kita diperhadapkan mau melakukan yang benar atau yang salah, maka kita akan lebih condong memilih yang salah. Akhirnya keputusan kita dibuahi menjadi dosa. Seperti itu.
Maka dari itu kita sebagai anak-anak Tuhan kita perlu membangun karakter kita untuk menjadi karakter yang kuat. Untuk menjadi karakter yang kuat ya. Jangan kalau misalkan kita ditegur, kita dendam gak terima. Ya kalau memang salah akui, oh ya aku salah. Mungkin kalau kita berantem sama suami kita yang salah, akui, iya Pak aku yang salah, aku minta maaf. Jangan malah kita yang balik marah-marah, ya. Nah, ketika karakter yang lemah lebih suka mengikuti keinginan dagingnya, bertemu dengan hati yang jahat, maka mendatangkan kehancuran, mendatangkan keburukan, mendatangkan kerugian bagi orang lain. Maka jangan kita suka meremehkan dosa, bahkan yang kelihatannya remeh sekalipun itu dosa. Ya, jangan kita meremehkan dosa karena dosa itu bersifat menghancurkan, merugikan, bahkan menyakiti. Dan orang yang berbuat dosa akan kehilangan damai sejahtera. Dalam Yesaya 57 ayatnya yang ke-21, Yesaya 57 ayatnya yang ke-21 dikatakan, Yesaya 57 ayat 21, next PowerPoint-nya. Tiada damai bagi orang-orang fasik itu, firman Allahku. Ya, ini di PowerPoint-nya ada ya. Yesaya 57 ayat 21. Kalau orang jahat enggak ada kedamaian dalam dirinya. Itulah yang dialami oleh Herodes. Sesudah dia memenggal kepalanya Yohanes, dia masih dihantui oleh kejahatannya. Sehingga pada saat Tuhan Yesus masuk ke daerah kekuasaannya Herodes ini, Herodes berpikir itu Yohanes Pembaptis yang sudah bangkit, padahal bukan. Nah, karena Herodes terus dihantui oleh kejahatannya, membunuh Yohanes Pembaptis. Maka pada saat Tuhan Yesus mengajar di daerahnya, dipikirnya, oh itu yang aku bunuh sudah bangkit, si Yohanes Pembaptis, padahal bukan. Jadi dia terus dihantui oleh kesalahannya. Kita perlu membangun karakter kita, supaya karakter kita kuat. Sehingga di saat situasinya sulit, situasinya enggak enak, kita tetap kuat melakukan yang benar, tetap tekun melakukan yang benar. Sehingga yang enggak benar itu enggak dibuahi jadi dosa. Ya, jadi kita sudah filter dulu di dalam. Ini benar enggak? Ini enggak benar enggak? Nah, bagaimana kita membangun karakter kita? Seperti Daniel. Daniel berdoa sehari 3 kali, suka berdoa. Lewat berdoa karakter kita dibentuk. Kita membangun hubungan kita sama Tuhan. Ya, dalam Daniel 6 ayat yang ke-11, Daniel suka berdoa. Sehingga pada saat dia harus mengambil keputusan menyembah Tuhan atau menyembah yang bukan Tuhan, dia memilih untuk tetap menyembah Tuhan. Walaupun dia tahu konsekuensinya adalah kehilangan nyawanya. Tetapi dia tetap tekun melakukan yang benar. Walaupun harus masuk ke dalam gua singa. Dan kita tahu kisahnya, Tuhan tolong Daniel. Ya. Nah, jadi kita dapat membentuk karakter kita menjadi lebih kuat lewat apa? Lewat doa. Lewat firman. Sukai firman Tuhan. Sukai teguran Tuhan, ajaran Tuhan. Daud suka sekali ada di rumah Tuhan, suka memuji Tuhan, suka belajar firman-Nya Tuhan. Nah, dengan berdoa dan kita menyukai firman Tuhan, karakter kita lama-lama dibentuk. Kita butuh nih semua makanan rohani untuk apa? Untuk bikin kita makin kuat, makin teguh, nggak gampang goyah. Ya, kita perlu memiliki karakter yang kuat sehingga di saat situasi yang membuat moral kita lemah, ada situasi yang mungkin memancing kita untuk emosi, memancing kita untuk membalas, memancing kita untuk berbuat tidak baik. Di saat itulah kita memerlukan karakter yang kuat. Supaya apa? Kita mengalahkan niat jahat kita. Sehingga niat jahat itu enggak dibuahi, enggak jadi dosa. Ya. Maka kita perlu karakter yang kuat itu. Supaya dalam situasi yang sulit sekalipun kita tetap kuat.
tekun melakukan hal yang benar. Kita mau Tuhan menjaga hati kita. Dalam Amsal 4 ayatnya yang ke-23, dalam Amsal 4 ayatnya yang ke-23 dikatakan, Amsal 4 ayatnya yang ke-23, ini yang ayatnya tidak asing ya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jaga hati kita, terus waspada, terus berjaga-jaga, sehingga dalam kita mengambil keputusan, kita mengambil keputusan yang benar, memilih untuk melakukan yang benar, sehingga dari situlah terpancar kehidupan. Ada hal yang positif di situ, bikin orang lain jadi lebih semangat, bisa menyemangati orang lain bisa percaya kita, karena kita orang yang jujur, bisa dipercaya, bisa diandalkan, orang yang tanggung jawab, orang yang memiliki karakter yang kuat, dia bisa dipercaya. Mau dalam perkataannya, dalam keuangan, maupun dalam hal yang lain. Nah, dalam Mazmur 51 ayatnya yang ke-12, Mazmur 51 ayatnya yang ke-12 dikatakan, jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Mazmur 51 ayatnya yang ke-12, jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Kita mau Tuhan menjadikan hati kita tahir, hati kita suci, hati kita sembuh. Seringkali hati kita itu sudah mungkin kecewa, tersakiti, sehingga pada saat kita mengambil keputusan pengaruh ya. Oh, kita sudah benci sama orang itu. Jadi pas kita ngambil keputusan akhirnya kita memilih yang tidak baik. Maka dari itu di Mazmur 51 ayat yang ke-12 ini, jadikanlah hatiku tahir ya Tuhan. Biar Tuhan yang menyembuhkan hati kita. Sehingga dalam kita mengambil keputusan, kita tetap tekun melakukan hal yang benar. Dan kita mau Tuhan perbarui batin kita dengan roh yang teguh. Biarlah Tuhan yang menguatkan kita, menguatkan karakter kita, sehingga kita memiliki moral yang kuat, moral yang bagus, etika yang bagus. Karena apa? Karena kita dekat sama Tuhan. Karena yang jadi filter kita itu adalah firman-Nya Tuhan. Apa yang terjadi kepada Herodes pada akhirnya? Sesudah dia membunuh Yohanes Pembaptis, beberapa tahun kemudian, Raja Petra, jadi mantan papa mertuanya Herodes ini, menyerang Herodes karena tidak terima Herodes meninggalkan anaknya untuk Herodes menikah dengan Herodias. Jadi raja, namanya Raja Aretas IV, menyerang Herodes. Herodes mengalami kekalahan besar. Kemudian sesudah Herodes kalah, dia masih ada masalah lagi dengan pemerintah Roma, dengan Kaisar Roma, yang akhirnya membuat Herodes diasingkan. Nah, pada saat Herodes diasingkan, Herodias juga ikut ke tempat pengasingan itu. Apa yang ditabur tidak baik akan dituai tidak baik juga. Akhirnya atas perbuatannya Herodes, perbuatan dosanya, menikahi Herodias, membunuh Yohanes Pembaptis, dua-duanya sama salahnya, sama dendamnya. Akhirnya keduanya pun menuai perbuatan mereka. Nah, mari kita sebagai anak-anak Tuhan miliki karakter yang kuat, yang terus dibimbing oleh firman Tuhan, sehingga pada saat situasi sulit, bahkan rasa-rasanya kita sudah mau marah, tapi kita masih ada filter firman Tuhan. Ya, seringkali dalam rumah tangga nggak semuanya lancar-lancar aja, nggak ada suami istri yang nggak pernah berantem. Ya, ibu-ibu di sini ada yang nggak pernah berantem sama suaminya? Nggak ada, pasti semua pernah berantem sama suaminya. Saya pun pernah, ya. Tapi di saat berantem itu, mungkin emosi kita sudah mau tersulut. Keputusan apa yang kita ambil? Keputusan yang benarkah? Meninggalkan suami kita?
menyeraikan suami kita? Enggak. Tapi kita memilih untuk mengampuni. Sama-sama belajar untuk lebih baik lagi. Saling menasehati. Ya. Nah, karakter yang dewasa terbentuk melalui ketaatan di saat situasi sulit. Mari ibu-ibu, menjadi seorang ibu itu seringkali bebannya banyak ya. Ya mikirin anak, mikirin suami, mikirin kalau yang punya pegawai, mikirin pegawai, macem-macem. Bebannya berat. Tetapi jika kita punya filter yang benar, kita dekat sama Tuhan, karakter kita kuat, apapun kondisinya, seberat apapun, tekun melakukan hal yang benar, itulah yang akan kita lakukan. Bersama-sama kita mau belajar untuk terus melakukan firman Tuhan, untuk terus membangun hubungan kita sama Tuhan, sehingga karakter kita makin lama makin dewasa, makin lama makin dewasa. Ya. Nah, demikian firman Tuhan pada sore hari ini, tidak saya panjangkan lagi. Mari sama-sama kita berdiri, kita mau mengikuti jejaknya Tuhan. Ya. Seringkali kita tidak mengerti jalan-jalannya Tuhan dalam hidup kita. Tetapi kita tetap mau percaya, Tuhanlah yang menyertai kita, memberi kekuatan pada kita, membentuk karakter kita. Yang kita perlukan adalah kerendahan hati untuk mau dibentuk oleh firman-Nya Tuhan. Tetap setia melakukan hal yang benar. Jangan memiliki karakter yang lemah, tetapi kita tetap mau kuat. Apapun kondisinya. Haleluya Tuhan. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Saya undang untuk singernya maju. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajar kami Tuhan, ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Kita sama-sama nyanyikan pujian ini dari awal. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajar kami Tuhan, ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Ajar kami Tuhan. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Gembala untuk menutup dalam doa. Yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Haleluya.
di dalam surga, kami semua sudah dengar kebenaran firman Allah. Biarlah kami mau taat dan setia kepadamu. Jadikan kami seorang hamba yang tetap melakukan kebenaran firman Allah. Jadikan kami berkat dimanapun kami berada, di dalam rumah tangga, di dalam pekerjaan kami, di dalam pergaulan kami. Kami hanya serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya kalau kami melakukan yang benar. Kami melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Maka kami boleh berbahagia. Berikan kami hikmat marifat yang dari Engkau. Kebenaran firman Allah menjadi bagian dalam hidup kami. Kami bukan menjadi orang yang lemah sehingga melakukan yang tidak benar. Tapi jadikan kami sebagai seorang ibu yang kuat karena kebenaran firman Allah ada dalam hidup kami. Kuat dalam rumah tangga, kuat dalam tugas-tugas kami sebagai ibu dalam rumah tangga, dalam pekerjaan kami. Tuhan tolong kami, jadikan kami berkat dimanapun kami berada. Terima kasih untuk kebenaran firman Allah. Terima kasih Tuhan, jadikan kami ibu-ibu yang kuat lewat kebenaran firman Allah itu, yang memberikan kekuatan bagi kami, yang memberikan sukacita, damai, sejahtera. Terima kasih Tuhan, biar kebenaran firman Allah menjadi bagian dalam setiap perjalanan hidup kami. Dan kami boleh berbahagia karena Tuhan yang menopang kami. Tuhan yang memberikan hikmat marifat dari sorga. Segala kebenaran firman Allah menjadi bagian dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk firman Allah yang begitu indah. Meteraikan segala firman Allah dalam hidup kami. Dan biar kami boleh menjadi ibu-ibu yang kuat. Karena kuasa firman Allah itu ada dalam setiap hati kami. Oh, terima kasih ya Tuhan, pakai kami semua ibu-ibu. Terima kasih untuk firman Allah yang indah, yang menjadi bagian dalam hidup kami. Terima kasih segala kebenaran firman Allah terukir dalam hidup kami. Kami mau mendengar firman Allah dan mampu melakukan kebenaran firman Allah. Kami kuat karena kuasa firman Allah dalam hidup ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk firman Allah yang begitu indah. Tuhan, terima kasih meteraikan firman Allah dalam hidup kami. Menjadi ingatan dan kami mampu melakukan kebenaran firman Allah. Karena Tuhan yang membentuk kami, Tuhan yang mengukir dalam hati kami segala kebenaran firman Allah. Terima kasih, kami kuat karena Tuhan yang ada di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, jadikan kami ibu-ibu yang kuat dalam rumah tangga, kuat melakukan kebenaran firman Allah. Karena Tuhan ada di dalam hati kami. Terima kasih ya Bapa di sorga, Engkau terlalu baik bagi kami semua. Kami siap Tuhan dibentuk oleh Tuhan. Kami siap mau dipakai oleh Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih ya Tuhan. Biar kami boleh menjadi teladan yang baik, yang benar, yang suci. Oh Tuhan, yang tulus, jujur dimanapun kami berada, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, pergaulan kami. Kami percaya kalau kami mengandalkan Tuhan, kami melakukan segala kebenaran firman Allah, sudah terukir dalam hati kami. Nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Memberkati kami semua ibu-ibu yang ada sore hari ini ya Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman Allah. Terima kasih Tuhan, jadikan kami ibu-ibu yang kuat dalam menghadapi tantangan masalah. Dan nama Tuhan dipermuliakan dan dibesarkan. Terima kasih ya Bapa untuk kebenaran firman Allah. Terima kasih Tuhan, pakai kami semua menjadi alat Tuhan, dapat menyaksikan untuk segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Pakai kami Tuhan, meteraikan kami di dalam tangan kuasa-Mu.
Oh Tuhan, terima kasih untuk kuasa firman Allah. Hamba-Mu yang sudah melayani Tuhan, memberkati dengan berkelimpahan. Tuhan, berkelimpahan hikmat marifat dari Engkau Tuhan. Terima kasih, Engkau terlalu baik bagi kami. Kami rindu kami boleh dipakai oleh Tuhan menjadi saksi yang benar. Tidak menjadi lemah tetapi menjadi kuat karena firman Allah. Kuasa firman Allah ada di dalam hati kami. Terima kasih hamba-Mu yang sudah melayani kebenaran firman Allah. Terima kasih untuk ibu-ibu sore hari ini yang sudah mendengar firman Allah. Meteraikan firman Allah dalam setiap hidup kami. Jangan kami boleh menjadi berkat dalam keluarga, dalam pergaulan, dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan untuk sore hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami sudah dengar firman Allah. Pakai kami semua menjadi alat yang kuat karena Tuhan ada di dalam hati kami. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Sebelum saya serahkan kepada pengurus, mungkin ada pujian, kami mau tutup ibadah sore hari ini di dalam kami mengucap syukur. Sebentar Tuhan, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing membawa berkat, sukacita, damai sejahtera dari Engkau. Penyertaan Tuhan menyertai kami semua. Terima kasih Tuhan untuk firman Allah. Terima kasih untuk kami yang sudah datang sore hari ini. Ibu-ibu boleh menjadi kuat karena firman Allah itu ada dalam hidup kami. Kami akan mengakhiri ibadah sore hari ini. Kami pulang ke rumah kami masing-masing. Biar Tuhan sertai kami. Tuhan tolong pengurus ke wanita dan semua wanita yang ada. Tuhan berkati kami. Terima kasih, terpujilah nama Tuhan. Kekal selama-lamanya. Kami akan akhiri ibadah malam hari ini dengan penuh ucapan syukur. Kami pulang, Tuhan sertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ada pengumuman, silakan duduk sebentar. Pengumuman sekalian. Terima kasih buat Sestiana yang sudah membagikan berkat firman Tuhan bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Hari Selasa yang akan datang, yang bertugas adalah kelompok 11. Namun kami akan undur ya Selasanya lagi. Karena hari Selasa besok itu kita adakan pujian penyembahan dan doa untuk perayaan ulang tahun wanita tanggal akhir bulan, tanggal 25 ya. Jadi para tugas kelompok 11 diundur Selasanya lagi. Dan besok hari Selasa akan saya ulangi. Ada pujian penyembahan dan doa untuk perayaan hari ulang tahun wanita. Itu yang menjadi pengumuman. Dan kami mohon maaf kalau hari Selasa yang lalu saya WL, langsung saya pulang karena ada jemputan ya. Kalau kakak kami yang tertua yang ada di Ngurah Bogem sana dalam keadaan kritis, jam 10:15 dipanggil Tuhan, kami langsung sampai pagi sampai hari Rebo. Tapi yang saya banggakan, kakak saya bisa menangkan istrinya yang guru ngaji dan anak-anaknya sampai sekarang melayani Tuhan. Ya puji akan nama Tuhan, hanya itu pengumuman. Kami ucapkan selamat sore, Tuhan Yesus memberkati.